Rahasia kelam yang disembunyikan Marcus Aurelius. Ini yang dia tulis saat sendirian. Tahukah Anda bahwa dalam catatan pribadi yang ditemukan berabad-abad setelah kematiannya, Marcus Aurelius sang kaisar Roma yang paling berkuasa mengaku bahwa dia hampir menyerah sebanyak 17 kali dalam hidupnya? Dan kita tidak sedang berbicara tentang menyerah dari pekerjaan biasa atau hubungan yang toksik. Kita sedang berbicara tentang seorang pria yang memegang kendali atas seluruh peradaban, yang keputusannya menentukan hidup mati jutaan orang, yang namanya ditakuti oleh musuh di seluruh benua. Namun di balik mahkota emas dan jubah ungu kekaisaran, ada seorang manusia yang hampir hancur berkeping-keping karena beban yang dia pikul. Pertanyaannya adalah, apa yang membuatnya tetap berdiri ketika 99% pria lain sudah lama menyerah? Karena sehebat apapun kekuasaan, kekayaan, atau status yang Anda miliki, semuanya hanyalah ilusi yang akan runtuh dalam sekejap ketika kehidupan menampar wajah Anda dengan realitas yang kejam. Dan justru dalam momen-momen kehancuran inilah Marcus menemukan sesuatu yang lebih kuat dari kekaisaran manapun. Sesuatu yang bisa membuat seorang pria tetap berdiri tegak bahkan ketika seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Bayangkan ini. Anda bangun di pagi hari dan sebelum mata Anda sepenuhnya terbuka, Anda sudah tahu hari ini akan menjadi neraka. Tidak ada drama tiba-tiba, tidak ada kejutan mengejutkan. Hanya kepastian yang dingin dan brutal bahwa Anda harus menghadapi masalah yang sama yang sudah mengikuti Anda selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tagihan yang menumpuk, pekerjaan yang terasa tidak ada habisnya, hubungan yang mulai retak, kesehatan yang menurun, dan yang paling menyiksa adalah perasaan sendirian dalam perjuangan ini. Anda melihat ke cermin dan untuk sepersekian detik, Anda tidak mengenali orang yang menatap balik. Kapan Anda menjadi begitu lelah? Kapan mata itu kehilangan kilauannya? Kapan beban hidup menjadi begitu berat sehingga bahu Anda mulai membungkuk? Marcus Aurelius merasakan hal yang persis sama. Bedanya, dia tidak bisa mengeluh kepada siapapun. Dia tidak bisa curhat di media sosial. Dia tidak bisa mengambil cuti atau resign dari tanggung jawabnya. Satu-satunya tempat dia bisa jujur adalah di dalam jurnalnya, dan apa yang dia tulis di sana akan menghancurkan setiap asumsi Anda tentang kekuatan, kejantanan, dan apa artinya menjadi seorang pria sejati. Marcus menulis ini pada suatu malam ketika dia hampir tidak bisa menahan air matanya. Dengarkan baik-baik karena ini akan mengubah cara Anda melihat penderitaan selamanya. Dia berkata, ketika Anda bangun di pagi hari, katakan pada diri Anda sendiri, orang-orang yang akan saya temui hari ini akan mengganggu, tidak tahu berterima kasih, arogan, tidak jujur, cemburu, dan pemarah. Mereka seperti ini karena mereka tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Tunggu sebentar. Apakah seorang kaisar, pria paling berkuasa di dunia, baru saja mengatakan bahwa dia harus mempersiapkan diri setiap pagi untuk menghadapi orang-orang yang akan mengecewakan? Ya, tepat sekali. Dan inilah yang membuat filosofi Stokisme begitu berbeda dari semua omong kosong pengembangan diri yang dijual hari ini. Marcus tidak sedang berpikir positif. Dia tidak sedang membuat afirmasi palsu. Dia tidak sedang berpura-pura bahwa dunia penuh dengan pelangi dan bunga. Dia sedang mempersiapkan dirinya untuk realitas yang keras. Dan justru persiapan inilah yang memberinya kekuatan. Sekarang mari kita berhenti sejenak dan berbicara tentang sesuatu yang tidak ada yang mau akui. Kebanyakan pria hari ini hidup dalam fantasi. Mereka mengharapkan kehidupan akan mudah. Mereka mengharapkan orang lain akan memperlakukan mereka dengan baik. Mereka mengharapkan rencana mereka akan berjalan sempurna. Dan ketika ekspektasi palsu itu bertabrakan dengan kenyataan, mereka hancur. Mereka marah, mereka mengeluh, mereka menyalahkan semua orang kecuali diri mereka sendiri. Mereka menjadi korban dari keadaan mereka sendiri. Marcus Aurelius hidup dalam realitas yang 1000 kali lebih brutal dari apapun yang Anda hadapi hari ini, namun dia tidak pernah menjadi korban. Tahukah Anda kenapa? Karena dia menulis kalimat paling kuat dalam sejarah filosofi manusia. Kalimat yang jika Anda benar-benar memahami dan menerapkannya, akan membebaskan Anda dari 99% penderitaan yang Anda alami sekarang. Dia menulis, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda,
bukan peristiwa eksternal. Sadari ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Baca itu lagi. Perlahan-lahan. Biarkan setiap kata meresap ke dalam tulang Anda. Ini bukan kutipan motivasi untuk dipajang di dinding Instagram Anda. Ini adalah peta jalan menuju kebebasan sejati. Markus sedang mengatakan sesuatu yang radikal, sesuatu yang akan membuat 99% guru pengembangan diri modern kehilangan pekerjaan mereka. Dia mengatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol apa yang terjadi pada Anda. Bos Anda akan tetap menjadi bajingan. Pasangan Anda mungkin tidak akan pernah benar-benar mengerti Anda. Bisnis Anda bisa gagal meskipun Anda bekerja seperti budak. Orang-orang yang Anda cintai akan mengecewakan Anda. Tubuh Anda akan menua dan sakit. Dan pada akhirnya, Anda akan mati. Tidak ada afirmasi positif, tidak ada visualisasi, tidak ada law of attraction yang bisa mengubah fakta-fakta brutal ini. Tapi tunggu. Sebelum Anda berpikir ini adalah filosofi pesimistis yang depresif, dengarkan bagian keduanya dengan seksama. Markus mengatakan bahwa meskipun Anda tidak bisa mengontrol peristiwa eksternal, Anda memiliki kekuatan penuh atas pikiran Anda. Anda memiliki kekuatan penuh atas bagaimana Anda memilih untuk merespons. Dan disinilah kebebasan sejati berada. Bukan dalam mengubah dunia, tetapi dalam mengubah cara Anda melihat dunia. Ini bukan main-main. Ini bukan permainan mental. Ini adalah perbedaan antara hidup sebagai budak dari keadaan Anda atau hidup sebagai raja dari pikiran Anda sendiri. Markus adalah seorang kaisar yang secara harfiah memiliki kekuatan untuk memenggal kepala siapapun yang mengganggunya. Namun dia tahu bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan untuk mengubah orang lain atau mengontrol keadaan eksternal. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk tetap tenang, jernih, dan berdaulat atas diri sendiri tidak peduli apa yang terjadi di luar. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang akan membuat Anda merinding. Marcus Aurelius menulis Meditations di medan perang. Dengarkan saya dengan baik. Dia tidak menulis filosofi ini dari istana mewah di Roma sambil minum anggur mahal dan dikelilingi oleh pelayan. Dia menulisnya di tenda militer yang dingin di perbatasan Germania, di mana suhu bisa turun hingga membeku tulang Anda, di mana suara pedang beradu dan jeritan prajurit yang sekarat adalah musik latar setiap hari. Dia menulisnya ketika dia sakit parah, ketika tubuhnya digerogoti oleh penyakit yang kemungkinan besar adalah wabah Antonine yang membunuh jutaan orang di seluruh kekaisaran. Dia menulisnya ketika istrinya, yang dia cintai dengan sepenuh hati, mengkhianatinya dengan pria lain. Dia menulisnya ketika anaknya yang satu-satunya, Commodus, tumbuh menjadi monster yang akan menghancurkan segala sesuatu yang dia bangun. Mari kita berhenti sejenak dan benar-benar memahami ini. Bayangkan Anda adalah Marcus Aurelius. Anda adalah pria paling berkuasa di bumi. Jutaan orang bergantung pada keputusan Anda setiap hari. Setiap kesalahan yang Anda buat bisa berarti kematian ribuan orang. Anda tidak punya waktu untuk istirahat. Anda tidak punya waktu untuk merawat diri sendiri. Anda tidak punya kemewahan untuk mengeluh atau merasa kasihan pada diri sendiri. Di siang hari, Anda harus memimpin tentara melawan suku-suku barbar yang ingin menghancurkan peradaban Anda. Di malam hari, Anda harus membuat keputusan politik yang akan mempengaruhi generasi mendatang. Dan di antara semua itu, tubuh Anda sakit, istri Anda tidak setia, dan anak Anda membenci segala sesuatu yang Anda perjuangkan. Berapa lama Anda akan bertahan sebelum Anda runtuh? Berapa lama sebelum Anda menyerah? Sebagian besar pria akan hancur dalam seminggu. Marcus Aurelius bertahan selama hampir 20 tahun. Dan dia tidak hanya bertahan, dia berkembang. Dia menjadi lebih bijaksana, lebih kuat, lebih tenang. Bagaimana mungkin? Jawabannya ada di dalam filosofi Stokisme yang dia praktikkan setiap hari. Dengarkan ini dengan sangat hati-hati karena ini adalah inti dari segala sesuatu. Markus menulis, rintangan terhadap tindakan memajukan tindakan. Apa yang menghalangi jalan menjadi jalan? Baca itu lagi sampai benar-benar masuk ke dalam otak Anda. Ini adalah prinsip yang paling powerful dalam Stokisme dan jika Anda benar-benar memahaminya,
hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Markus sedang mengatakan bahwa hambatan bukanlah musuh Anda. Hambatan adalah guru Anda. Masalah bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Masalah adalah sesuatu yang harus dirangkul karena di dalam setiap masalah terdapat kesempatan untuk tumbuh, untuk menjadi lebih kuat, untuk menjadi versi yang lebih baik dari diri Anda. Kebanyakan pria menghabiskan seluruh hidup mereka mencoba menghindari rasa sakit, mencoba menghindari kesulitan, mencoba mencari jalan yang mudah. Dan apa yang terjadi? Mereka menjadi lemah. Mereka menjadi rapuh. Mereka tidak bisa menangani tekanan terkecil tanpa hancur. Marcus Aurelius mengajarkan sesuatu yang sepenuhnya berlawanan. Dia mengatakan bahwa Anda harus aktif mencari kesulitan, aktif menghadapi ketakutan Anda, aktif memeluk rasa sakit karena hanya melalui api penderitaanlah baja sejati ditempa. Pikirkan tentang ini sebentar. Setiap kali Anda menghadapi masalah, Anda punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah mengeluh, menjadi korban, menyalahkan orang lain, dan berharap masalah itu akan hilang dengan sendirinya. 99% pria memilih jalan ini. Dan mereka tetap lemah selamanya. Pilihan kedua adalah melihat masalah itu sebagai pelatih pribadi yang brutal namun jujur yang dikirim oleh alam semesta untuk membuat Anda lebih kuat. Anda bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana ini bisa membuat saya lebih baik? Apa kelemahan dalam diri saya yang diekspos oleh masalah ini? Markus memilih jalan kedua setiap saat. Ketika wabah menyebar ke seluruh kekaisaran, dia tidak bersembunyi di istana. Dia turun ke jalanan, mengorganisir bantuan medis, dan melakukan segala yang dia bisa untuk membantu rakyatnya. Ketika istri mengkhianatinya, dia tidak menjadi pahit atau balas dendam. Dia menulis dalam jurnalnya tentang sifat manusia yang tidak sempurna dan pentingnya pengampunan. Ketika tubuhnya hancur oleh penyakit, dia tidak menyerah. Dia terus memimpin, terus menulis, terus berjuang sampai napas terakhirnya. Sekarang saya akan memberitahu Anda sesuatu yang mungkin akan membuat Anda marah, tapi Anda perlu mendengarnya. Sebagian besar penderitaan yang Anda alami sekarang adalah penderitaan yang Anda ciptakan sendiri. Anda menderita bukan karena apa yang terjadi pada Anda, tetapi karena cerita yang Anda ceritakan pada diri sendiri tentang apa yang terjadi. Bos Anda memarahi Anda di tempat kerja. Itu adalah fakta objektif. Tapi kemudian pikiran Anda mulai berputar. Dia tidak menghargai saya. Saya tidak cukup baik. Saya akan dipecat. Saya akan kehilangan rumah. Keluarga saya akan menderita. Hidup saya hancur. Anda melihat apa yang terjadi? Fakta objektif adalah satu hal kecil, tapi pikiran Anda mengubahnya menjadi bencana apokaliptik. Anda menciptakan penderitaan di dalam kepala Anda yang 10.000 kali lebih buruk dari kenyataan yang sebenarnya. Markus menulis, jika Anda tertekan karena sesuatu yang eksternal, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, tetapi karena estimasi Anda terhadapnya. Dan Anda memiliki kekuatan untuk mencabut estimasi itu kapan saja. Ini adalah kekuatan super yang tidak ada yang ajarkan kepada Anda. Kemampuan untuk melihat situasi objektif tanpa menambahkan drama emosional di atasnya. Kemampuan untuk memisahkan fakta dari fiksi. Kemampuan untuk menyadari bahwa 90% dari apa yang Anda khawatirkan tidak akan pernah terjadi, dan 10% yang benar-benar terjadi biasanya tidak seburuk yang Anda bayangkan. Tapi bagaimana Anda melakukan ini dalam praktik? Bagaimana Anda berhenti menciptakan penderitaan di dalam kepala Anda? Markus memberikan latihan yang sangat spesifik. Dia mengatakan ketika sesuatu yang buruk terjadi, Anda harus segera bertanya pada diri sendiri 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa fakta objektif dari situasi ini tanpa interpretasi emosional saya? Pertanyaan kedua, apakah ini berada di dalam kendali saya atau di luar kendali saya? Pertanyaan ketiga, jika ini di dalam kendali saya, apa tindakan terbaik yang bisa saya ambil sekarang? Jika ini di luar kendali saya, mengapa saya membuang energi untuk mengkhawatirkannya? 3 pertanyaan sederhana ini, jika Anda benar-benar menerapkannya,
akan memotong 90% dari penderitaan Anda. Mari kita ambil contoh konkret. Katakanlah Anda baru saja kehilangan pekerjaan. Fakta objektifnya adalah, kontrak kerja Anda dihentikan. Itu saja. Tapi pikiran Anda segera mulai menambahkan cerita, saya gagal. Saya tidak cukup baik. Tidak ada yang akan mempekerjakan saya. Saya akan menjadi tunawisma. Stop. Ini semua fiksi. Ini semua cerita yang Anda ciptakan. Sekarang terapkan 3 pertanyaan Markus. Pertanyaan pertama, fakta objektifnya adalah saya kehilangan 1 pekerjaan. Bukan semua pekerjaan di dunia. Hanya 1. Pertanyaan kedua, apakah kehilangan pekerjaan itu ada di kendali saya? Tidak. Itu sudah terjadi. Itu di masa lalu. Saya tidak bisa mengubahnya. Pertanyaan ketiga, apa yang ada di kendali saya sekarang? Saya bisa memperbarui resume saya. Saya bisa menghubungi jaringan profesional saya. Saya bisa belajar keterampilan baru. Saya bisa melamar pekerjaan lain. Anda melihat perbedaannya? Dalam skenario pertama, Anda adalah korban yang tidak berdaya yang tenggelam dalam drama emosional. Dalam skenario kedua, Anda adalah pria yang berdaulat atas pikirannya sendiri yang mengambil tindakan konstruktif. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang benar-benar akan menguji Anda. Marcus Aurelius percaya bahwa pria sejati harus berlatih mempersiapkan diri untuk kehilangan segalanya setiap hari. Dia menyebutnya premeditatio malorum, atau visualisasi negatif. Ini kebalikan total dari apa yang diajarkan guru pengembangan diri modern yang mengatakan Anda harus memvisualisasikan kesuksesan dan berpikir positif sepanjang waktu. Marcus mengatakan sebaliknya. Dia mengatakan bahwa setiap pagi ketika Anda bangun, Anda harus meluangkan beberapa menit untuk membayangkan segalanya yang berharga bagi Anda hilang. Bayangkan Anda kehilangan pekerjaan Anda, kehilangan rumah Anda, kehilangan kesehatan Anda, bahkan kehilangan orang-orang yang Anda cintai. Mengapa melakukan sesuatu yang tampak begitu menyiksa? Karena ketika Anda berlatih menghadapi skenario terburuk dalam pikiran Anda, 2 hal luar biasa terjadi. Pertama, Anda menyadari bahwa bahkan dalam skenario terburuk, Anda akan baik-baik saja. Anda akan menemukan cara untuk bertahan, untuk terus berjuang, untuk membangun kembali. Kedua, segala sesuatu yang Anda miliki sekarang menjadi hadiah, bukan hak. Anda berhenti menganggapnya sebagai sesuatu yang pasti dan mulai menghargainya dengan intensitas yang sama sekali baru. Marcus melakukan ini setiap hari. Dia akan membayangkan kehilangan kekaisarannya, kehilangan keluarganya, kehilangan hidupnya. Dan setiap hari, ketika dia membuka mata dan menyadari bahwa dia masih hidup, masih memiliki kesempatan untuk membuat perbedaan, dia penuh dengan rasa syukur yang mendalam. Rasa syukur ini bukan jenis rasa syukur palsu yang Anda lihat di media sosial di mana orang berpura-pura bahagia sambil sebenarnya tersiksa di dalam.